Pernahkah kamu mendengar bisikan dari masa lalu? Bukan sekadar suara samar, tapi sebuah panggilan yang terasa menembus waktu. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin diceritakan oleh dunia yang telah lama hilang. Bukan dari teman atau ponsel, tapi dari ribuan tahun silam, melintasi gurun dan samudra. Bisikan itu menembus batas ruang dan waktu, membawa pesan yang telah lama terkubur di balik pasir dan ombak. Bisikan itu bercerita tentang Telaga Ainul Hayat, mata air kehidupan, sumber air yang konon memberi keabadian. Sebuah legenda yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, mengisi imajinasi manusia dengan harapan dan rasa ingin tahu. Bayangkan, seteguk air menyembuhkan semua penyakit, memulihkan luka, bahkan membuatmu hidup selamanya. Air yang jernih dan murni, dipercaya mampu menghapus segala penderitaan dan membawa kebahagiaan abadi. Kisah ini bukan sekadar dongeng. Di balik setiap cerita rakyat, tersimpan jejak sejarah dan harapan manusia yang tak pernah padam. Selama berabad-abad, raja, penjelajah, dan ilmuwan terobsesi mencarinya, rela mengorbankan segalanya demi menantang kematian. Mereka menelusuri peta kuno, menembus hutan dan gurun, hanya demi setetes air kehidupan. Misteri ini menggerakkan peradaban, memicu obsesi, dan menantang batas manusia. Setiap langkah pencarian menjadi bagian dari sejarah, membentuk kisah-kisah besar yang kita kenal hari ini. Setiap budaya punya versinya sendiri. Setiap zaman punya pahlawan yang mencoba memecahkan teka-teki ini. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan, legenda ini menyatukan manusia dalam pencarian yang sama. Ada yang bilang, telaga ini dijaga makhluk gaib. Ada yang percaya hanya muncul untuk hati yang suci. Mitos dan kepercayaan tumbuh subur, menambah lapisan misteri yang tak pernah terpecahkan. Di era teknologi canggih, dengan satelit dan analisis air, Telaga Ainul Hayat tetap tak terungkap. Ilmu pengetahuan modern pun belum mampu menyingkap tabir rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi. Bisikan itu masih bergema, menantang kita. Apakah ada rahasia yang memang sengaja disembunyikan dari manusia? Atau mungkinkah pencarian itu sendiri adalah jawabannya? Dan jika kamu punya kesempatan, akankah kamu ikut mencarinya? Mungkin, di balik setiap langkah, ada pelajaran dan makna yang menunggu untuk ditemukan. Mari kita selami misteri yang tak lekang oleh waktu ini, dan temukan apa yang sebenarnya dicari oleh hati manusia sejak dahulu kala. Telaga Ainul Hayat, mata air kehidupan, dikenal sebagai sumber keabadian dan penyembuhan segala penyakit. Dalam berbagai kisah kuno, telaga ini dipercaya mampu menghapus segala penderitaan dan membawa harapan baru bagi siapapun yang menemukannya. Banyak orang dari berbagai penjuru dunia telah mendengar tentang keajaiban airnya, dan mereka rela menempuh perjalanan jauh demi setetes air kehidupan ini. Airnya digambarkan sejernih kristal, manis melebihi madu, dan memberi awet muda serta kebijaksanaan. Setiap tetesnya dipercaya mengandung energi alam yang luar biasa, mampu menyembuhkan luka fisik maupun batin. Tak hanya itu, air ini juga diyakini dapat memperpanjang umur dan memberikan kekuatan spiritual yang tak ternilai. Siapapun yang meminumnya, konon, bisa memahami bahasa alam dan melihat masa depan. Mereka akan mampu berbicara dengan burung, hewan, bahkan pohon-pohon di hutan. Kemampuan ini membuat peminumnya menjadi penjaga rahasia alam dan penuntun bagi manusia lainnya. Tak heran, telaga ini jadi incaran mereka yang takut mati dan haus pengetahuan. Para petualang, raja dan pencari hikmah berlomba-lomba mencari Ainul Hayat, berharap bisa mengubah takdir mereka. Namun, mendapatkannya tak mudah. Legenda menyebut Ainul Hayat tersembunyi di tanah kegelapan, tempat yang tak tersentuh matahari. Daerah ini penuh misteri dan bahaya. Hanya sedikit yang berani memasukinya. Banyak yang tersesat dan tak pernah kembali. Hanya mereka yang tulus dan mampu melewati ujian berat yang bisa menemukannya. Ujian ini bukan hanya fisik, tapi juga hati dan niat. Mereka yang serakah akan gagal, sementara yang ikhlas akan dipandu oleh alam. Kisah ini sering dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great, dan Nabi Khidir. Kedua tokoh ini digambarkan sebagai penjelajah agung yang mencari makna hidup sejati. Dalam cerita, Iskandar gagal, tapi Nabi Khidir berhasil meminum airnya dan dipercaya masih hidup hingga kini. Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus mencari makna kehidupan. Legenda ini terus hidup, memperkuat keyakinan bahwa Ainul Hayat bukan sekadar mitos. Cerita-cerita tentangnya diwariskan turun-temurun, menjadi bagian dari budaya dan imajinasi masyarakat. Ia adalah simbol harapan dan pencarian manusia akan keabadian.
Telaga Ainul Hayat mengingatkan kita bahwa dalam setiap pencarian, selalu ada harapan dan pelajaran berharga yang menanti di ujung perjalanan. Asal-usul Ainul Hayat berakar dari berbagai peradaban kuno. Epos Gilgamesh dari Mesopotamia sudah mengisahkan pencarian keabadian ribuan tahun lalu. Di Yunani, Herodotus menulis tentang mata air di Ethiopia yang memperpanjang umur. Namun, citra Ainul Hayat paling kuat berkembang dalam tradisi Islam, terutama kisah Iskandar Zulkarnain. Setiap budaya menambahkan sentuhan lokal, memperkaya legenda ini. Dulu, telaga ini dianggap nyata, dicari para raja dan kaisar demi kekuasaan abadi. Seiring waktu, Ainul Hayat berubah jadi simbol pencarian spiritual, pencerahan, kedamaian, dan hubungan dengan Tuhan. Legenda ini berevolusi, membuktikan betapa kuatnya hasrat manusia akan keabadian. Lokasi Ainul Hayat selalu jadi misteri. Ada yang percaya ia tersembunyi di Timur Tengah, dekat pertemuan dua lautan, atau di pegunungan Pamir, Asia Tengah. Penjelajah jalur sutra membawa cerita tentang mata air ajaib di lembah-lembah tersembunyi. Teori lain lebih mistis, Ainul Hayat ada di dimensi lain. Hanya bisa diakses lewat portal tertentu. Ada juga yang meyakini telaga ini bukan tempat fisik, melainkan kondisi batin. Tanah kegelapan, sebagai metafora wilayah tak terjamah pengetahuan manusia. Selama masih ada tempat di bumi yang belum dijelajahi, harapan menemukan Ainul Hayat tetap hidup. Misteri lokasinya menambah daya tarik, membuat pencarian tak pernah usai. Ia menunggu untuk diungkap di dunia nyata atau dalam diri kita sendiri. Sejarah penuh kisah orang yang terobsesi mencari Ainul Hayat. Raja, penjelajah, alkemis, hingga ilmuwan modern. Iskandar Zulkarnain bersama Nabi Khidir dan juru masaknya jadi tokoh ikonik pencarian ini. Dalam legenda, sang juru masak menemukan telaga, meminum airnya dan mendapatkan keabadian, sementara Iskandar gagal. Obsesi ini berlanjut ke era penjelajahan. Juan Ponce de Leon mencari Fountain of Youth di dunia baru, tapi hanya menemukan Florida. Mengapa manusia rela mempertaruhkan segalanya? Karena kematian adalah ketakutan terbesar kita. Keabadian menawarkan pembebasan dari batasan waktu, kekuasaan abadi, pengetahuan tak terbatas, dan kesempatan bersama orang tercinta. Ainul Hayat menjanjikan sesuatu yang tak bisa diberikan dunia, waktu tanpa akhir. Pencarian ini adalah refleksi keinginan terdalam manusia. Ia adalah simbol harapan, ambisi, dan ketakutan kita sendiri. Dan itulah mengapa legenda ini tak pernah mati. Mengapa Ainul Hayat tetap misteri? Tak ada bukti fisik, peta, atau artefak yang bisa diverifikasi. Semua bersumber dari teks kuno dan cerita rakyat, lebih alegoris daripada geografis. Legenda ini seolah sengaja dirancang tak terpecahkan, hanya muncul untuk hati yang suci, kriteria yang tak bisa diukur. Dunia kita masih penuh tempat tak terjamah lautan, gua, hutan lebat. Selalu ada kemungkinan sesuatu luar biasa tersembunyi di sana. Namun, mungkin alasan terkuat manusia butuh misteri. Di dunia yang makin bisa diprediksi, Ainul Hayat menjaga api keajaiban dan rasa ingin tahu tetap menyala. Misteri ini adalah ruang bagi imajinasi dan harapan. Pesona Ainul Hayat tak pernah padam, bahkan di era modern. Ceritanya hidup di film, novel, dan budaya populer sebagai arketipe pencarian abadi. Para ilmuwan dan pengusaha teknologi kini jadi pemburu keabadian modern, meski dengan bahasa sains. Namun, daya tarik sejatinya ada pada keindahan kisahnya, petualangan, teka-teki, harapan, dan kekecewaan. Kisah ini bicara tentang perjuangan melawan takdir dan pencarian makna hidup. Mendengar kisah Ainul Hayat memberi kita pelarian ke dunia penuh keajaiban. Misteri ini menyentuh pertanyaan paling mendasar, apa arti menjadi manusia? Dan apa yang akan kita lakukan jika waktu tak terbatas? Selama pertanyaan itu ada, pesona Ainul Hayat akan terus hidup. Ada keindahan dalam misteri yang tak terpecahkan. Jika Ainul Hayat ditemukan, keajaibannya akan hilang, digantikan fakta dingin dan komersialisasi. Ketidakpastian menjaga legenda ini tetap hidup, memberi ruang bagi imajinasi. Kita bebas membayangkan telaga ini sesuka hati, di gua bercahaya, air terjun tersembunyi, atau puncak gunung. Misteri ini adalah kanvas kosong bagi imajinasi kolektif manusia. Ia mengajarkan kerendahan hati bahwa ada hal di luar jangkauan kita. Keindahan sejati ada pada proses pencarian, bukan hasil akhir. Keabadian ditemukan dalam perjalanan, pengetahuan, dan cerita yang kita wariskan. Mengapa manusia terobsesi keabadian?
Sejak zaman dahulu, pertanyaan tentang hidup abadi telah membayangi pikiran manusia. Kita bertanya-tanya, adakah cara untuk melampaui batas waktu, menaklukkan kefanaan, dan meninggalkan jejak yang abadi di dunia yang terus berubah ini? Karena kita mencintai hidup dan menolak akhirnya. Setiap tawa, pelukan, dan kebersamaan terasa begitu berharga, sehingga kita ingin mempertahankannya selama mungkin. Rasa takut kehilangan membuat kita bermimpi tentang keabadian. Pencarian keabadian adalah ekspresi cinta pada kehidupan, tapi juga mengandung paradoks. Kita ingin waktu tak berujung, namun justru keterbatasanlah yang memberi makna pada setiap detik yang kita jalani. Tanpa akhir, hidup bisa kehilangan makna. Keterbatasan waktu membuat setiap momen berharga. Bayangkan jika segalanya abadi, mungkinkah kita tetap menghargai kebahagiaan kecil yang sering kita abaikan? Pelajaran dari Ainul Hayat bukan tentang hidup selamanya, melainkan tentang bagaimana kita mengisi waktu yang singkat ini dengan hal-hal yang bermakna dan penuh cinta. Tapi hidup sepenuhnya di waktu yang kita punya. Setiap langkah, tawa, dan air mata adalah bagian dari perjalanan yang tak tergantikan. Keabadian sejati ada dalam karya, cinta, dan dalam setiap tindakan baik yang kita lakukan untuk sesama. Dan kenangan yang kita tinggalkan. Warisan kita hidup dalam ingatan orang-orang yang kita sentuh, dalam cerita yang terus diceritakan. Mungkin telaga Ainul Hayat sesungguhnya ada di dalam diri kita. Semangat untuk terus belajar, tumbuh, dan memberi dampak positif. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menciptakan makna. Air kehidupan itu adalah makna yang kita ciptakan, bukan sekadar jumlah hari yang kita miliki, tapi kualitas dan kedalaman pengalaman yang kita rasakan, bukan waktu yang tak berujung. Justru keterbatasanlah yang mengajarkan kita untuk menghargai setiap detik. Pencarian keabadian fisik mungkin gagal, namun pencarian makna dan kebahagiaan sejati selalu terbuka bagi siapa saja yang mau berusaha. Tapi pencarian hidup bermakna adalah perjalanan yang bisa dimenangkan siapa saja. Setiap orang punya kesempatan untuk meninggalkan jejak kebaikan. Dan itulah misteri yang layak dijalani setiap hari. Hidup adalah petualangan yang penuh teka-teki, dan pencarian makna adalah hadiah terbesarnya. Terima kasih telah ikut menyelami legenda ini. Semoga kisahnya menginspirasi pencarianmu sendiri, dan membantumu menemukan makna dalam setiap langkah perjalanan hidupmu.